Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kita semua berdoa dan berharap agar situasi yang terjadi di NTT pada saat ini segera pulih kembali, dan keluarga para korban diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Dalam segala keadaan kami mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan Engkau selalu baik bagi kami. Saat yang indah ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dulu sebelum ada berbagai reminder dan alarm digital, di Jepang pernah ada sebuah perkumpulan yang diadakan untuk orang-orang pelupa. Mereka bertemu sebulan sekali secara bergantian di rumah para anggotanya. Suatu kali pertemuan akan diadakan pada tanggal 25 di rumah seorang anggota bernama Daiboya Gakuemon. Gakuemon mengirim surat kepada semua anggota supaya datang ke pertemuan dan jangan sampai lupa akan tanggal tersebut. Gakuemon sendiri berusaha dengan gigih supaya ia tidak lupa dengan cara mengingat tanggal tersebut setiap hari dari pagi sampai malam. Waktunya pun tiba. Gakuemon mengatakan pada istrinya untuk merapikan rumah mereka, karena akan ada pertemuan pada hari itu di tanggal 25. Istrinya berkata, hari ini tanggal 26, kemarin tanggal 25. Ternyata saudara, bukan hanya Gakuemon yang lupa, tapi semua teman-temannya pun dalam perkumpulan itu juga lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mempunyai keterbatasan yang bisa membuatnya lupa akan sesuatu. Walaupun lupa juga ada yang dilakukan secara sengaja. Berhubungan dengan lupa ini, kita patut bersyukur karena Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, tidak pernah lupa kepada kita. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 tertulis, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Sungguh luar biasa saudara. Biasanya dalam Alkitab, pribadi Tuhan dihubungkan dengan seorang ayah. Tapi di sini kita membaca sebuah firman yang menggambarkan Tuhan itu seperti seorang ibu yang mengingat dan menyayangi anak dari kandungannya. Seorang ibu tidak akan pernah lupa pada bayinya. Dan walaupun ada ibu yang lupa pada bayinya, di sini Tuhan berfirman, Aku tidak akan melupakan engkau. Dia ingat kepada kita, saudara. Mungkin ada keadaan yang kelihatannya membuat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku? Keadaan yang seakan-akan Tuhan lupa kepada kita. Tapi sebenarnya, saudara, Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada hal-hal memang yang nampaknya sulit untuk dimengerti dalam hidup ini. Tapi kebenaran ini tidak berubah. Tuhan selalu mengingat dan tidak pernah melupakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-16 dari Yesaya 49 ini tertulis, Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan mengingat dan punya rencana atas kita.
serta Ia memberikan perlindungannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerti kebenaran ini. Tuhan tidak lupa kepada kita. Kita ada dalam pikiran dan rencana Tuhan. Dan rencananya bagi kita adalah rencana yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami kembali, bahwa Engkau ya Tuhan, tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu mengingat kami. Tuhan, Engkau punya rencana bagi kami. Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan menjagai dan melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tidak dilupakan, kami tidak ditinggalkan, tapi Engkau mengingat dan Engkau juga menyertai kami dalam setiap keadaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami manusia bisa lupa, tapi Engkau Tuhan tidak pernah lupa. Engkau ingat akan perjanjian-Mu dan Engkau ingat kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang setia dan selalu bersama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan semakin mengenal akan Engkau. Dalam segala situasi dan keadaan kami, tangan-Mu selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa bersuka cita dan hidup di dalamnya. Malam hari ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, dalam situasi kesulitan yang ada, bencana alam yang terjadi. Kami mohon kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan atas saudara-saudara kami di sana. Pulihkan keadaan di NTT. Kuatkanlah ya Tuhan setiap hati dan hiburkanlah yang berduka. Pulihkanlah ya Tuhan NTT dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami, para pendengar renungan ini, yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup, agar Tuhan Engkau berikan kekuatan, berikan jalan keluar, kesembuhan dan mujizat kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan, kami terima dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.